Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan rapat-rapat. Yang datang barusan bisa sholat tahiyatul masjid. Alhamdulillah, segala puji hanyalah milik Allah. Kita memuji, memohon pertolongan serta mohon ampunan kepadanya. Kita berlindung kepada Allah dari keburukan diri kita dan dari kejahatan amal perbuatan kita. Barang siapa yang diberi petunjuk oleh Allah, maka tidak ada yang bisa menyesatkannya. Dan barang siapa yang disesatkan, maka tidak ada yang bisa menunjukinya. Aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah, Tuhan yang Maha Esa dan tiada sekutu baginya. Juga bersaksi bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah hambanya dan utusannya. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. Wahai manusia, bertakwalah kalian kepada Allah yang telah menciptakan kalian dari diri yang satu, yaitu Nabi Adam. Dari Adam diciptakanlah istrinya, yaitu Hawa. Dari Adam dan Hawa berkembang biak laki-laki dan perempuan yang banyak. Maka bertakwalah kalian kepada Allah yang dengan menyebut namanya kalian saling meminta satu dengan yang lain. Dan perhatikanlah silaturahmi, karena sesungguhnya Allah senantiasa mengawasinya. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum fattaqullaha la'allakum turhamun. Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara, maka damaikanlah di antara saudaramu. Takutlah kamu kepada Allah agar Allah merahmatimu. Fabima rahmatin minallahi linta lahum walau kunta faddan ghalidhal qalbi lan faddu min hawlik fa'fu anhum wastaghfir lahum wa shawirhum fil amr fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah innallaha yuhibbul mutawakkilin. Dengan sebab rahmat dari Tuhanmu, maka engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersikap lemah lembut. Sekiranya sikapmu kasar, hatimu keras, niscaya mereka akan lari dari sekelilingmu. Maka maafkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, ajak mereka musyawarah dalam urusan itu. Apabila kau bertekad untuk mengerjakan sesuatu, bertawakallah kepada Allah, karena sungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertawakal. Amma ba'du, sesungguhnya sebaik-baik perkataan adalah firman Allah Al-Quranul Karim. Sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun sejelek-jelek perkara dalam agama adalah perkara-perkara yang baru. Semua perkara-perkara yang baru yang ditambah-tambahkan ke dalam agama namanya bid'ah. Semua bid'ah itu menyesatkan, dan kesesatan itu tempatnya di neraka. Jemaah Tuha yang saya cintai, apa kabar? Alhamdulillah, negara kita aman dan Allah karuniakan kepada kita iman. Apabila semuanya beriman, niscaya aman.
La yardakhul mu'minu fi juhrin wahidin marratayn. Seorang mukmin tidak akan terjatuh dalam satu lubang dua kali. Orang mukmin itu cerdas. Kalau dia jalan lewat di lubang, jatuh di situ. Besok dia tidak mau lewat situ lagi. Kalau kita jatuh dalam satu lubang lebih dari sekali, berarti lebih bodoh daripada keledai. Ini bukan cerita pernikahan, tapi cerita secara umum bahwa tidak boleh seorang mukmin terjatuh dalam satu lubang lebih dari dua kali. Kalau gagal dengan satu cara, harus cari cara yang lain. Adapun pembicaraan kita kali ini adalah perkataan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, sepupu Nabi sallallahu alaihi wasallam, menantu Nabi sallallahu alaihi wasallam, khalifah yang keempat. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu berkata, "Irtahalatid dunya mudbiratan wa irtahalatil akhiratu muqbilatan wa likulli wahidin minhuma banun fakunu min abna'il akhirah wa la takunu min abna'id dunya fa innal yawma 'amalun wa la hisab wa ghadan hisabun wa la 'amal." Sahih rawahu al-Bukhari fi kitab Ar-Raqaiq. Sesungguhnya dunia itu pergi meninggalkan kita. Pergi meninggalkan. Tahu-tahu umur sudah 50 tahun. Kalau jatah saya 105 tahun, berarti kurang berapa tahun lagi? 54 tahun lagi. Semoga kita panjang umur untuk kita. Dunia apa? Pergi meninggalkan kita. Wartahalatil akhiratu muqbilatan, sedangkan akhirat mendekat kepada kita. Jadi kalau jatah 105 tahun umur di dunia, berarti 54 tahun lagi. Makin dekat. Wa likulli wahidin minhuma banun, masing-masing dari dunia dan akhirat ada anak-anaknya. Orang yang senang main di jalan disebut anak jalanan. Orang yang pikirannya dunia disebut anak dunia. Orang yang pikirannya akhirat, tiap hari mikirin bagaimana saya selamat di akhirat, bagaimana saya bisa selamat dari pertanyaan dalam kubur. Itu namanya anak-anak akhirat. Seperti pengantin baru yang selalu bersenang-senang dengan istrinya. Istrinya sangat cantik sekali. Tiap hari yang dilakukan hanyalah bersenang-senang dengan suaminya. Saking bangganya dia bercermin lalu bilang sama suaminya, "Wahai suami, adakah orang yang tidak tertarik melihat kecantikanmu?" Kata suaminya, "Ada." Imam Syafi'i di masjid. Imam Syafi'i adalah tak percaya istrinya, ya dandan cantik, kemudian pakai cadar, lalu berangkat ke masjid. Benar enggak itu Syekh yang tertarik dengan saya? Mati ke depan Syekh, saya ada pertanyaan setelah muridnya dibuat. Silahkan jawab, silahkan tanya. Kata wanita itu, tapi aku ingin di samping masjid ngobrolnya, jangan di sini. Diturutin dia samping masjid. Kemudian dibuka cadarnya. Ternyata terang bagikan sepotong rembulan. Lalu dia mulai bicara sama Syekh. Gak berpaling, Syekh nunduk saja, dengerin dia. Kemudian setelah dia merayu, apa kata Syekhnya? "Wahai wanita, kalau kamu tahu malakul maut ada di belakangmu, siap untuk mencabut nyawamu, apakah kamu suka aku turuti kemauanmu?" Baru kali tidak ada Syekh.
Kalau kamu sekarang berada di dalam kubur, kemudian malaikat Munkar dan Nakir memberikan pertanyaan kepadamu, dan kamu nggak tahu bisa jawab apa tidak, kamu mau aku turuti keinginanmu? Tidak. Kalau kamu berada di hadapan sirat yang terbentang di atas jahanam, lalu kamu nggak tahu bisa lewat atau tidak, apakah kamu mau aku turuti keinginanmu? Tidak, wahai syekh. Akhirnya dia tutup cadarnya, lari pulang. Baru dia ngomel-ngomel sama suami, dasar kita ini pengangguran, gak ada nilainya, kita hanya dunia saja. Itulah gambaran bagaimana manusia ada yang dipikirkan hanya kesenangan dunia, lupa bagaimana kehidupan setelah mati. Bangun tidur yang dipikirkan bagaimana keuntungan perdagangannya, bagaimana jalan perusahaannya, bagaimana pertaniannya, perkebunannya, dan seterusnya. Kapan mikir akhirat? Fakunu min abna'il akhirah. Jadilah kamu anak-anak akhirat, kata Ali bin Abi Thalib. Wala takunu min abna'id dunya. Jangan kamu menjadi anak-anak dunia yang hari-harinya dipikirkan hanya dunia. Demi Allah semuanya akan sirna. Kalau kita mendapatkan dunia, maka begitu ajal tiba, sekurang-kurangnya 2 penderitaan orang kafir. Akan menderita luar biasa. Penderitaan yang pertama, yang dikumpulkan dari hartanya diambil semua. Begitu meninggal, semua miliknya diambil. Waktu masih gagah, masih sehat misalnya, dia punya mobil yang mahal, ada Mercy, ada Alfa, ada Jaguar, ada yang lain. Ketika anaknya, Pak, ini mobilnya, dia bawa. Pulang-pulang anaknya naik ojek. Mana mobilnya? Dia jual, Pak. Marah nggak bapaknya? Pasti marah. Pinjam aja, jangan dijual. Tapi nanti kalau sudah meninggal dunia, marah nggak marah, semua harta diambil oleh anak-anak, diambil oleh ahli waris. Itulah penderitaan pertama. Penderitaan yang kedua, yang dikumpulkan dari hartanya semuanya ditanya, dari mana kau dapatkan? Kemana kau belanjakan? Rumahmu yang megah, apa tujuannya? Bikin rumah 3 miliar, 5 miliar, mau buat apa? Tujuannya apa kalau bukan untuk bermewah dan bermegah? Semua ditanya di alam kubur, dan itu duit dari mana? Karena jangan sampai kita menyesal seperti orang yang menyesal. Semua yang dia kumpulkan diambil semuanya oleh ahli warisnya. Dan semua yang dia kumpulkan ditanyakan semua di kuburnya. Dapat dari mana? Kemana kamu belanja? Karena kebanyakan kita ada kalanya belum ngaji, tapi selalu hidup bermewah, bermegah dengan dunia. Bahkan ustadznya juga sama, bermewah, bermegah dengan dunia. Ketika ditanya, arizqu minallah. Kita harus memuliakan ilmu. Masa ilmu dihinakan? Mau rumah yang megah, mobil yang megah, demi memuliakan ilmu. Ya fulan, siapa yang berilmu? Engkau atau Rasulullah SAW? Manusia paling berilmu di muka bumi Rasulullah SAW sampai meninggal dunia. Tidak pernah membangun istana. Hidup sederhana dengan istri tercinta Aisyah radhiyallahu anha. Yang paling berilmu Rasulullah. Benarkah memuliakan ilmu dengan hidup bermewah, dengan hidup bermegah? Siapa pendahulumu dari para sahabat? Semoga Allah Ta'ala melindungi. Alhamdulillahilladzi afana mimman khalaqahu bihi wa faddalana ala katsirin mimman khalaqa.
Ustaz ngomong begitu karena gak punya duit. Anda mah duit juga gak tahu. Semoga Allah melindungi kita dari tipuan. Fa innal yawma 'amalun wa la hisab. Sesungguhnya sekarang ini saatnya kita beramal. Belum ada hisab. Sekarang ini saatnya kita beramal. Belum ada hisab. Wa ghadan hisabun wa la amal. Sedangkan besok di akhirat saatnya kita dihisab dan sudah tidak bisa lagi beramal. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma inna nas'aluka imanan la yartad wa na'iman la yanfad wa murafaqata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fi a'la jannatil khuld. Seorang mukmin tidak boleh tertipu dengan apa yang diperoleh oleh orang-orang kafir dan pelaku maksiat dari kenikmatan dunia. Kita lihat orang kafir, insyaallah bermewah, bermegah dengan dunia. Jangan tertipu. Menjelang hari kiamat nanti, orang kafir membangun rumah, lantainya dari perak. Lantainya dari perak. Sekarang baru tangganya doang. Itu tugas teknis bukan perak. Menjelang hari kiamat, rumah manusia itu dibordir. Bagaimana rumah dibordir? Keliling orang mau sedekah, uang emas, dinar dan dirham. Gak ada orang yang mau terima. Karena dunia ini semakin dekat dengan hari kiamat, semakin dibuka. Dunia datang bagaikan air banjir yang susah dibendung. Karena jangan takut gak punya dunia. Dunia sudah pasti dijamin oleh Allah. Bayi baru umur 4 bulan di perut ibunya ditentukan dikatli rizkihi wa ajalihi wa amalihi wa saqiyun aw sa'id. Ditentukan rizkinya, ajalnya, amalnya, bahagia dan celaka. Sudah ditentukan rizkinya. Kenapa kita sibuk dengan sesuatu yang telah ditentukan? Seorang mukmin yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, hendaknya dia yakin bahwa hidup ini merupakan cobaan dan ujian bagi manusia. Hidup ini cobaan, hidup ini ujian. Gak ada orang yang hidup tanpa diuji. Karena Allah Ta'ala akan menguji siapa di antara mereka yang paling baik amalnya. Huwallazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dialah yang menciptakan mati dan hidup untuk menguji kamu siapa di antara kamu yang paling baik amal. Allah Ta'ala berfirman, kullu nafsin dha'iqatul maut wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnatan wa ilayna turja'un. Surat Al-Anbiya ayat 35. Setiap yang bernyawa akan merasakan mati. Kami akan menguji kamu dengan keburukan dan kebaikan sebagai cobaan. Dan kamu akan dikembalikan hanya kepada kami. Surat Al-Anbiya, surat yang ke-21. Ayat yang ke-35. Sayyidina Sa'di rahimahullah mengatakan, kullu nafsin dha'iqatul maut la mahalah. Semua yang bernyawa pasti akan mati, tidak boleh tidak, pasti mati. Mahma umira fid dunya, betapapun dia diberi umur panjang di dunia, sepanjang apapun umurmu pasti mati. Maka termasuk doa yang enggak boleh, doa ya Allah saya jangan mati, ya Allah saya jangan mati, ya Allah. Karena enggak mungkin kullu nafsin, orang hidup harus mati. Doa panjang umur boleh, panjang umur boleh. Coba kita berdoa bersama. Ya Allah, aku mohon kepadamu
kesehatan dan kebahagiaan, panjang umur untuk ibadah, banyak duit dan berkah. Ya Allah, jadikanlah kami teladan dalam kebaikan, hidup mulia, dan nanti masuk surga tanpa hisab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ya Allah, aku mohon kepadamu kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, serta jauhkanlah kami dari siksa api neraka. Amin. Berdoa kepada Allah yang seperti itu boleh. Tidak boleh doa minta jangan mati, tidak bisa. Atau misalnya doa minta, ya Allah jadikan aku wali dari wali-walimu, boleh. Jadi wali Allah. Ala inna awliya Allah ila khawfun alaihim wa lahum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun. Ketahuilah wali-wali Allah itu tidak takut, wali-wali Allah itu tidak bersedih. Mereka itu adalah orang-orang yang beriman dan bertakwa. Boleh minta jadi wali Allah, tapi minta jadi nabi nggak boleh. Ya Allah, aku pengen jadi nabi, ya Allah. Sebab Nabi sudah tutup dengan wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Muhammadin aba ahadin min rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin. Dan bukanlah Muhammad itu bapak dari seorang lelaki di antara kalian, tetapi beliau adalah Rasulullah dan penutup para nabi. Nabi sudah tutup. Tapi kita boleh berdoa jadi wali. Jadi orang yang beriman dan bertakwa itu wali-wali Allah. Dan wali itu tidak terbatas cuma 9 wali songo. Para sahabat Nabi, mereka adalah waliyun min awliyaillah. Mereka adalah wali-wali Allah. Semua yang bernyawa pasti akan mati. Wa ma wajaduha fil hayati illa ibtila'un bitaklif amran wa nahya. Dan tidaklah wa ma wujuduha fil hayati, tidaklah keberadaannya di dunia ini kecuali sebagai ujian dengan beban syariat berupa perintah dan larangan. Kalau semua orang mati, lu ngapain kita hidup di dunia? Kenapa enggak langsung saja di surga? Ibtilaan, sebagai ujian. Kita diuji dulu di dunia ini. Tidak orang Jawa ujuk-ujuk masuk surga. Istilah Ustaz Abdul Aziz. Ujuk-ujuk masuk surga. Ujian dulu hidup di dunia ini. Diuji siapa yang taat kepada Allah, taat kepada Rasulnya, surga tempat kembali. Ketika dia melanggar perintah, mengerjakan larangan, pun telah disediakan neraka. Wa bi taqallubil ahwal khairan wa syarra, dan juga berubahnya kondisi, kadang baik, kadang buruk, kadang kaya, kadang miskin, kadang sehat, kadang sakit. Itu kehidupan dunia itu seperti itu. Kalau kita lagi sedih, kita udah sering bahagia, maka ada kalanya kesedihan datang. Kita lagi nggak punya apa-apa, udah pernah misalnya jadi orang kaya, maka ada saatnya kita harus mengalami kesusahan, sakit yang diderita. Sekian lama kita sehat, nggak pernah bersyukur, begitu sakit baru mengeluh. ثم المآل والمرجع بعد ذلك إلى الله وحده للحساب والجزاء. Kemudian tempat kembalinya adalah kepada Allah untuk dihisab, untuk dibalas. Wa ilaina turja'un, kepada Allah kita akan kembali. Dalam surat Al-Ankabut ayat yang kedua sampai yang ketiga, Allah berfirman, ahsiban nasu ayyutraku ayyaqulu
yuftanun. Apakah manusia mengira bahwa mereka akan dibiarkan mengatakan kami telah beriman dan mereka tidak diuji? Walaqad fatanna alladziina min qablihim fala ya'lamanna Allahu alladziina shadaqu wa la ya'lamanna al-kadhibin. Dan sungguh kami telah menguji orang-orang sebelum mereka, maka Allah pasti mengetahui orang-orang yang benar dan pasti mengetahui orang-orang yang dusta. Hidup ini ujian. Kalau langsung masuk surga nggak ada ujian di dunia, maka nggak ketahuan mana yang dusta, mana yang jujur. Ketika kita sudah mengalami apa yang kita alami di dunia, baru kita ini jujur atau tidak. Allah berfirman, "Adzunnun nasu idza qalu amanna anna Allah yatrukuhum ila ibtila'in wa ikhtibar." Apakah manusia mengira tatkala mereka mengatakan kami beriman, lalu Allah begitu saja dibiarkan, tidak diuji? Walaqad fatanna alladziina min qablihim minal umami. Sungguh kami telah menguji umat-umat sebelum mereka. Wa ikhtabarnahum, dan kami menguji mereka mimman arsalna ilaihim rusulana, di antaranya dengan diutusnya rasul-rasul kami. Fala ya'lamanna Allahu ilman zahiran lil khalqi, dan Allah pun mengetahui dengan ilmu yang zahir terhadap makhluknya, sidqus shadiqin fi imanihim, kejujuran orang-orang yang jujur dalam iman mereka, wa kadzibul kadzibin, dan kedustaan orang-orang yang berdusta. Liyumayyiza kullu fariqin minal akhar, agar dibedakan setiap kelompok dengan kelompok yang lain. Misalnya ketahuan mana orang taat, mana orang jahat setelah diuji di dunia ini. Mana sebenarnya pencinta dunia dengan pencinta akhirat, ketahuan di dunia. Allah tahu ilman zahira, ilmu secara zahir. Kalau ilmu secara batin, sebelum diciptakan makhluk, Allah sudah tahu. Allah sudah tahu mana calon surga, calon neraka, tahu semuanya. Tapi ilmu zahiran, ilmu yang zahir belum nampak. Setelah diuji manusia, kemudian lebih mengejar dunia daripada akhirat, ketahuan secara zahir. Sehingga kalau nanti dimasukkan ke neraka, dia nggak bisa protes. Ya Allah, kenapa saya masuk neraka? Sudah ditunjuki, ini jalan ke surga, ini jalan ke neraka. Kamu justru memilih jalan ke neraka. Semoga Allah mengampuni dosa-dosanya. Allahumma anta rabbi, la ilaha illa anta khalaqtani, wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika wa wa'dika mastata'tu wa a'udzu bika min syarri ma sana'tu wa abu'u laka bi ni'matika 'alayya. Karena dunia sebagai cobaan dan ujian, maka orang yang beriman diuji oleh Allah dengan berbagai macam ujian. Di antara ujian itu adalah adanya orang-orang kafir dan kenikmatan dunia yang mereka peroleh. Itu Yahudi kok gak mati-mati ya, kafir kok hidup terus. Mana dagangannya dikirim ke Indonesia kan? Ujian. Syekh Sufyan Rahman Mubarakpuri rahimahullah dalam Ar-Rafiqul Maktum Sirah Nabi itu menjelaskan tentang kondisi Nabi ketika hijrah dari Mekah ke Madinah. Itu penduduk Madinah ada 3 kelompok manusia. Yang pertama, muhajirin yang datang dari Mekah ke Madinah. Mereka orang-orang kesulitan hidupnya. Hijrah ke Madinah hanya membawa pakaian yang ada di badannya, gak bisa membawa harta. Dan ditolong oleh orang-orang Ansar, sahabat Madinah. Kelompok yang kedua,
Yahudi. Ada dua golongan mereka, Bani Qainuqa di antaranya, Bani Nadir, Bani Quraidah. Tiga Yahudi di sana. Bani Qainuqa, Bani Nadir, Bani Quraidah. Yahudi semua itu. Bani Qainuqa tinggalnya di tengah kota. Dia punya kerajinan bikin emas dan segala macam. Kemudian Bani Nadir, Bani Quraidah di pinggiran kota Madinah. Bani Qainuqa menjadi sekutu Aus dan yang lainnya menjadi sekutu Khazraj. Selalu diadu nih Aus dan Khazraj. Yang mengadu domba Yahudi. Zaman Nabi baru hijrah ke Madinah. Kemudian kelompok yang lain adalah orang-orang musyrikin yang tinggal di Madinah. Problem berat Nabi menghadapi mereka semua. Melecehkan, menghinakan umat Islam dari awal ya. Ujian. Tapi Rasulullah SAW dengan bimbingan wahyu dan kecerdasannya bisa mengusir Yahudi dari Madinah. Usir. Suatu hari wanita muslimah dagang di pasar Bani Qainuqa. Pakai cadar, kata pemuda Yahudi, tukang emas, buka cadar. Dia enggak mau. Buka cadar. Wanita muslimah enggak mau buka cadar. Maka dengan hiruk pikuknya di pasar, wanita muslimah itu diikat bajunya bagian belakang, digulung ke atas, kemudian diikat tanpa sepengetahuan dia. Ketika lagi jongkok tungguin dagangan, tertutup auratnya. Begitu bangun, karena kainnya yang di belakang diikat ke atas, tersingkap auratnya. Tertawa terbahak-bahak Yahudi. Pemuda Islam yang ada di situ melihat pelecehan itu langsung dia lompat. Dia cekek Yahudi sampai mati. Gitu pemuda Muslim melihat saudarinya Muslimah dilecehkan, dia bunuh yang melecehkan. Lalu pemuda itu pun dikepung dan dibunuh oleh Yahudi. Karena itu Rasulullah SAW menyiapkan pasukan mengepung Bani Qainuqa. Tidak boleh dia keluar kecuali hanya membawa pakaian yang ada di badannya. Usir mereka di tengah padang pasir. Itu Nabi SAW mengusir mereka. Dan tidak punya negara ribuan tahun. Sampai tahun 1947 baru PBB menempatkan Yahudi ke Palestina, malah justru dia menjajah Palestina. Semoga Allah menghancurkan Yahudi. Semoga Allah menolong saudara kita kaum muslimin yang ada di Palestina. Yahudi seperti itu, mereka pandai berdagang, sewa tanah orang Arab, sewa. Sebentar kemudian jadi milik mereka. Itu cara-cara Yahudi. Anda di sini mas banget nyewa-nyewain tanah buat toko material, tahu-tahu jadi milik dia. Di antara ujian itu adalah adanya orang kafir dan kenikmatan dunia yang mereka peroleh. Itu ujian. Mereka diberikan berbagai macam kenikmatan dunia dan kebebasan mereka di dunia yang merupakan surga mereka. Ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Dunia ini penjara bagi orang mukmin, surga bagi orang kafir. Tapi kalau kita melihat mereka hidup dalam kemewahan, kenikmatan, memang itu surganya mereka, dunia ini. Adapun yang diperoleh oleh orang kafir dari kenikmatan dunia, semua itu adalah kenikmatan yang semu dan tidak akan membawa kepada kebahagiaan sama sekali. Jangan kira mereka yang banyak bergelimang harta dalam kekafiran bahagia. Kala sekali-kali tidak. Saling menjatuhkan di antara mereka, saling fitnah di antara, bahkan saling bunuh di antara mereka.
Bahkan kenikmatan itu untuk menambah dosa-dosa mereka dan menyiksa mereka. Oleh karena itu seorang mukmin tidak boleh kagum, tidak boleh terpesona dan tidak boleh tertipu dengan segala apa yang diperoleh oleh orang-orang kafir. Dalam surat Ali Imran ayat 178 Allah berfirman, "Wala yahsabanna alladziina kafaru annama numli lahum khairun li anfusihim innama numli lahum liyazdadu isma walahum adzabun muhin." Dan jangan sekali-kali orang-orang kafir itu mengira bahwa tenggang waktu yang kami berikan kepada mereka itu lebih baik baginya. Tenggang waktu dibiarkan itu Yahudi berbuat zalim. Dikasih tenggang waktu oleh Allah untuk berbuat zalim. Sesungguhnya tenggang waktu yang kami berikan kepada mereka hanyalah agar dosa mereka semakin bertambah. Makin kejam mereka, makin bengis mereka, makin banyak menumpahkan darah manusia, makin banyak dosanya. Dan mereka akan mendapat azab yang menghinakan. Nanti akan mendapatkan azab yang menghinakan. Surat Ali Imran, surat yang ketiga, ayat yang ke-178. Nasir Sa'di rahimahullah mengatakan, "Wala yadunnanna al-jahiluna annana idza atalna a'marahum wa mata'nahum بمتع الدنيا ولم تؤاخذهم بكفرهم وذنوبهم أنهم قد نالوا بذلك خيرا لأنفسهم." Janganlah orang-orang yang bersungguh-sungguh dalam beragama menyangka bahwasanya apabila kami memberikan umur yang panjang kepada mereka dan kami memberikan kesenangan mereka dengan kesenangan dunia, dan kami tidak menghukum dengan sebab kekafiran mereka, kami tidak menghukum dengan sebab dosa-dosa mereka, annahum qad nalu bidzalika khairan li anfusihim, jangan kira itu berarti mereka mendapatkan kebaikan untuk diri mereka sendiri. Innama nu'akhiru 'adzabahum wa ajalahum, sesungguhnya kami menunda azab mereka, menunda ajal mereka, liyazdadu zulman wa tughyana, agar mereka bertambah zalim, agar mereka bertambah melampaui batas. Walahum adzabun yuhinuhum wa yadhulluhum, dan mereka akan mendapatkan azab yang menghinakan dan merendahkan mereka. Jadi sengaja Allah Subhanahu wa taala biarkan orang kafir itu dalam kedolimannya, dipanjangkan umurnya. Untuk apa? Untuk memperbanyak dosanya. Karena Allah Maha Adil, gak mungkin orang dosanya dikit azabnya besar. Azab yang berat tentu dengan sebab dosa yang berat. Dalam surat Al-Mu'minun ayat 55 sampai 56 Allah berfirman, "Ayahsabunna annama numidduhum bihi min malin wa banin nusari'u lahum fil khairat bal la yash'urun." Apakah mereka orang-orang kafir mengira bahwa kami memberikan harta dan anak-anak kepada mereka berarti bahwa kami segera memberikan kebaikan kepada mereka? Tidak demikian. Tetapi mereka tidak menyadari. Dia pikir kebaikan mereka di dunia akan berlanjut di akhirat. Kalla, sekali-kali tidak. Dalam surat At-Taubah ayat 55 Allah berfirman, "Fala tu'jibka amwaluhum wala auladuhum innama yuridullahu liyu'adzibahum biha fil hayati dunya
wa tazhaqa anfusuhum wa hum kafirun. Maka janganlah harta dan anak-anak mereka membuatmu kagum. Sesungguhnya maksud Allah dengan itu adalah untuk menyiksa mereka dalam kehidupan dunia dan kelak akan mati dalam keadaan kafir. Surat At-Taubah, surat yang ke-9, ayat 50. Fala tu'jibka ayyuhan nabi, janganlah membuatmu kagum wahai nabi. Amwalu haula'il munafiqin, harta benda orang-orang munafik itu. Orang-orang munafik itu orang-orang yang akunya muslim, tetapi merampas tanah orang muslim, mengusir orang muslim dari tempat tinggalnya. Itu bagaimana? Akunya muslim. Orang munafik menyembunyikan kekafiran, menampakkan keimanan. Fala tunjibka ayyuhal nabi, jangan membuatmu kagum wahai nabi. Amwalu haula'il munafiqin wa nabi. Minta air panas soalnya. Air panas air putih. Yang panas bukan hangat. Kalau Anda, karena saya suka kehangatan. Janganlah engkau merasa takjub wahai Nabi dengan harta mereka dari orang-orang munafik dan anak-anak mereka. Innama yuridullahu an yu'adzibahum biha fil hayatid dunya. Karena Allah hanya hendak mengazab mereka dalam kehidupan di dunia, bita'bi fi tafsiliha, yaitu dengan cara lelah capek dalam menghasilkannya. Jadi orang kafir itu sukses bukan leha-leha, lelah capek, itu azab buat mereka. Satu contoh, saya di Cimanggis ada toko material. Saya belanja di sana itu tinggal di mana sih? Di Jakarta Utara. Tapi 5:30 udah sampai ke Cimanggis dari Jakarta Utara. Berarti bangunnya siang apa pagi? Dagang di sini laris. Alhamdulillah. Bisa juga. Jadi kita kadang orang Islam pengen sukses, pengen berhasil, tapi jam 7 berubah. Gak bisa. Sukses dunia harus dengan kedisiplinan, dengan kesungguhan. Gak bisa malas-malas. Apalagi sukses akhirat. Kalau kita bangun malam 3:30 jam 4 sudah berangkat ke masjid misalnya, maka ini adalah demi meraih kebahagiaan di akhirat yang sangat-sangat banyak dibandingkan dengan kenikmatan dunia. Sebab dunia dengan segala isinya dibandingkan dengan akhirat seperti telunjuk yang dimasukkan ke dalam air laut kemudian diangkat kembali. Air yang menempel di jari jemari itu kenikmatan dunia dan seisinya. Air yang masih ada di samudra itulah nikmat akhirat. Siksa buat mereka di dunia jadi bita'bi fi tahsiliha, yaitu dengan lelah capek dalam mendapatkannya.
wa bil masaib allati taqu fiha, dan dengan musibah-musibah yang menimpanya, haitsu la yahtasibuna dzalika 'inda Allah, ini tatkala mereka tidak mengira hal itu di sisi Allah. Wa tahruju anfusahum wa yamutu ala kufrihim lillahi wa rasulih, kemudian mereka mati dalam keadaan kufur kepada Allah dan Rasul-Nya. Semoga Allah Ta'ala melindungi kita dari ketertipuan mereka. Nabi sudah mengingatkan, wala tu'jibka amwaluhum wa auladuhum, janganlah mengagumkan. Jadi kalau kita melihat mereka hartanya melimpah banyak, jangan kagum. Kagum aja jangan, apalagi pengen. Jangan. Dalam surat Al-Hijr ayat yang ketiga Allah berfirman, "Dzarhum ya'kulu wa yatamatta'u wa yulhihimul amal, fasawfa ya'lamun." Biarkan mereka di dunia ini makan dan bersenang-senang dan dilalaikan oleh angan-angan kosong mereka. Kelak mereka akan mengetahui akibat perbuatan. Dan banyak sekali ayat-ayat Al-Quran yang mengingatkan kita untuk tidak tertipu dengan dunia. Allah berfirman, "Innallaha yudkhilul ladzina amanu wa 'amilus salihati jannatin tajri min tahtiha al-anhar wal ladzina kafaru yatamatta'una wa ya'kuluna kama ta'kulul an'am wan naru mathwal lahum." Sesungguhnya Allah akan memasukkan orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Dan orang-orang yang kafir menikmati kesenangan dunia, dan mereka akan seperti hewan makan, dan kelak neraka tempat kembali mereka. Orang kafir makan seperti makannya hewan. Bahkan mereka itu hidup untuk makan. Yang dipikirkan makanan enak, minuman lezat. Yang dipikirkan tempat tinggal, kendaraan. Orang mukmin memikirkan akhirat. Allah berfirman, "Falamma nasu ma dzukiru bihi fatahna 'alaihim abwaaba kulli syai' hatta idza farahu bima utu akhadnahum baghtatan fa idahum mublisun." Maka ketika mereka melupakan peringatan yang telah diberikan kepada mereka, di dunia ini ada pengajian, nggak mau hadir. Paling ceritanya surga neraka, surga neraka. Dulu saya kecil cerita surga, katanya bidadarinya cantik-cantik. Sekarang saya udah tua, jangan-jangan bidadarinya udah tua. Maka ketika mereka melupakan peringatan yang telah diberikan kepada mereka, kami pun melakukan semua, kami pun membukakan semua pintu kesenangan.
Maka ketika mereka melupakan peringatan yang telah diberikan kepada mereka, kami pun membukakan semua pintu kesenangan untuk mereka. Kadang-kadang orang kalau sudah kafir, orang Islam misalnya, ada menjauhi dari agama, Allah bukakan bisnisnya lancar, usahanya sukses. Sehingga ketika mereka bergembira dengan apa yang telah diberikan kepada mereka, kami siksa mereka secara tiba-tiba. Maka ketika itu mereka terdiam putus asa. Surat Al-An'am ayat 40. Surat Al-An'am surat yang ke-6. As-Sarsani rahimahullah mengatakan, "Falamma tarakul 'amala bi awamirillahi ta'ala mu'ridina 'anha." Tatkala mereka meninggalkan beramal dengan mengerjakan perintah-perintah Allah Ta'ala dan berpaling darinya, fatahna alaihim abwaaba kulli syai'. Kami bukakan atas mereka pintu-pintu segala sesuatu. Minar rizki, berupa rizki. Fa'abdalina lahum bil ba'sa'i raha'an fil 'aish. Dan kami berikan fa'abdalnahum, dan kami ganti mereka dengan kesusahan menjadi kegembiraan dalam kehidupan. Wa bid-dharra'i sihhatun fil ajsam. Tadinya sakit kemudian menjadi sehat badannya. Istidraj minna lahum, sebagai istidraj bagi kami atas mereka. Istidraj dari kami buat mereka. Hatta idza bataru wa a'jabu bima a'tainahum min al-khairi wan ni'mati. Sehingga tatkala mereka menjadi sombong dan takjub dengan apa yang kami berikan kepada mereka berupa kebaikan dan kenikmatan, akhadnahum bil 'adzabi faj'ah. Kami hukum mereka dengan azab secara tiba-tiba. Fa idahum alisu munqati'una min kulli khair. Maka tiba-tiba mereka putus asa karena terputus dari berbagai kebaikan. Itu yang diancamkan kepada orang kafir. Tatkala mereka lupa kepada Allah, dibukakan segalanya. Tadinya sakit jadi sehat, tadinya miskin jadi kaya, dibukakan semua kebaikan. Ketika mereka sudah sombong dengan dunianya, diambil. Ingat bahwa semua yang kita miliki, Allah sanggup mengambilnya kapan saja. Apa yang kita miliki, Allah sanggup mengambilnya kapan saja. Dan sesuatu yang diambil oleh Allah yang paling menyakitkan adalah hidayah. Maka waspadalah menjaga hidayah. Kerugian yang paling rugi apabila iman itu diambil. Berubah semuanya. Tadinya rajin ibadah, sekarang sudah tidak lagi ibadah. Tadinya masalah multazim, jenggotnya panjang, sekarang dipotong. Tadinya pakai kerudung rapet, sekarang sapu tangan doang di kepala. Itu diambil nikmat yang Allah berikan berupa hidayah. Yang tadinya rajin tahajud, sholat malam, Nabi bengkak kakinya karena sholat malam tahajud. Ini malah bengkak badannya kebanyakan. Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadah. Allah, tolonglah kami untuk senantiasa berzikir kepada, bersyukur kepada, dan bagus dalam beribadah. Gak bisa kita zikir kalau gak ditolong oleh Allah. Gak bisa kita bersyukur kalau gak ditolong oleh Allah. Gak bisa kita bagus dalam ibadah kalau tidak ditolong oleh Allah. Hanya dengan pertolongan Allah lah kita bisa berzikir. Dengan pertolongan Allah lah kita bisa bersyukur.
Hanya dengan pertolongan Allah lah kita bisa baik dalam beribadah. Dalam surat Thaha ayat 131 Allah berfirman, وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَى مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّنْهُمْ زَهْرَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ وَرِزْقُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَأَبْقَى. Dan janganlah engkau tujukan pandangan utamamu atau pandangan matamu kepada kenikmatan yang telah kami berikan kepada beberapa golongan dari mereka. Jangan kita lihat nikmat-nikmat yang berenak dia sekarang. Jadi banyak orang pandangan sukses itu dunia. Ustaz itu mau udah sukses. Kok tahu rumahnya udah mewah? Ustaz itu sukses. Kok bisa? Mobilnya Masya Allah. Jadi mengukur kesuksesan dengan dunia. Ini orang yang beragama. Lalu bagaimana dengan yang jauh dari agama? Biasanya sampai jam berapa? Jam berapa, Bu? Sampai jam 11. Baru mukadimah. Ya sudah, kamu di sini dulu. Pertanyaannya udah ada. Kita bisa lanjutkan di pertemuannya. Kurang 5 menit. Pertanyaannya setumpuk. Pertanyaan nggak apa-apa Ustaz. Iya, sudah kurang 5 menit. Jadi saya baca pertanyaan. Ustaz, umur saya 80 tahun. Amalan apa ya saat akan meninggal dunia? Perbanyak baca la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Terus afdalul dzikri la ilaha illallah wa afdalud du'a alhamdulillah. Seutama amalan zikir adalah la ilaha illallah, seutama amalan doa adalah alhamdulillah. Kemudian sedekahkan harta yang ada, banyak-banyak sedekah. Tanya sama panitia pengajian, kurang apa ini? Bantu dia. Karena menyampaikan ilmu di tengah umat lebih utama daripada jihad fisabilillah. Maukah kabarkan kepadamu amalan yang paling mulia di sisi Tuhan, yang paling suci di sisi Raja, lebih baik daripada infak emas, lebih baik daripada infak perak, lebih baik daripada engkau maju ke medan perang lalu kamu penggal leher musuh atau musuh memenggal lehermu. Kata para sahabat, mau ya Rasulullah, karena Nabi zikrullah ta'ala, zikir kepada Allah Ta'ala lebih utama daripada infak emas, infak perak, daripada mati di jalan Allah. Karena itulah Ibnu Qayyim al-Jauzi mengatakan, wa tablighu sunnatihi ila al-ummati afdal min tablighi sihami ila al-khuril adu. Menyampaikan sunnah di tengah umat itu lebih utama daripada menyampaikan panah-panah ke leher-leher musuh. Jadi kalau kita bidik panah ke leher musuh, bagus jihad. Tapi menyampaikan sunnah ke tengah umat afdal. Ustaz, Hasan izin bertanya di luar topik. Papa ana status papa angkat meninggalkan harta rumah tanpa seorang anak, dan pada waktu istrinya sudah meninggal dunia. Beliau berpesan secara lisan, berwasiat hartanya untuk saya kelola. Adakah hak sebenarnya wasiat yang telah secara lisan sahihkah? Dan saudara kandung papa semua sudah meninggal.
sebelum Papa angkat anak, kemana saya harus menyerahkan harta Papa angkat anak? Kalau sudah diserahkan yang seperti ini, maka harta milik yang diserahkan. Karena anak angkat bukan ahli waris. Kalau bukan ahli waris, boleh menerima wasiat. Yang tidak boleh ahli waris. Apabila nggak ada ahli warisnya, maka suka-suka dia karena dia yang sudah diserahkan. Wallahu a'lam. Adapun kalau ada ahli warisnya, misalnya ada orang tuanya atau ada yang lainnya, maka harus diurus di tim fatwa waris. Di negeri kita ada tim fatwa waris, minta keputusan kepada mereka. Bolehkah kita mendoakan kebusukan kepada orang yang menzalimi kita? Doa yang boleh adalah dengan yang diajarkan. Allahumma ja'al sa'rana ala man zalamana wansurna ala man adana. Itu yang boleh. Allahumma ja'al sa'rana ala man zalamana. Ya Allah, jadikanlah balasan kami kepada orang yang menzalimi kami. Tolonglah kami dari musuh-musuh kami. Misalnya panitia tadi, nanya saya, Afwan Ustaz, informasi kajian dimulai jam 9.30 sampai selesai. Sampai selesai berarti kan sudah sampai zuhur. Nggak ada batasnya. Semoga Allah mudahkan. Kata saya, insya Allah hadir. Semoga Allah berkahi dakwah kita dan semua yang Allah berikan kepada kita, serta melindungi kita dari tahdir dan fitnah, juga dari wabah dan dampak buruknya. Semoga Allah balas orang yang menzalimi kita dan menolong kita dari musuh-musuh kita. Itu kalau saya ditanya undangan, saya sering jawab dengan jawaban ulang sebagai doa. Mungkin sekarang kita belum ada yang memusuhi, tapi semua pengikut Nabi, semua pasti akan dimusuhi. Itu yang dikatakan oleh Waraqah, pamannya Khadijah, ketika mengadu kepadanya tentang suaminya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ditemui malaikat Jibril di Hira, maka kata Waraqah, sekiranya aku masih hidup ketika engkau diusir oleh kaummu, sekiranya aku masih hidup, apakah mereka akan mengusirku? Kata Nabi SAW. Kata Waraqah, tidak ada seorang pun yang didatangi oleh namus, yaitu malaikat Jibril, kecuali pasti akan dimusuhi. Maka tidaklah kita berdakwah menyampaikan ini tauhid, ini syirik, ini sunnah, ini bid'ah, ini yang ma'ruf, ini yang mungkar, pasti akan ada musuh. Maka kita harus sedia payung sebelum bedek. Semoga Allah melindungi kita. Afwan Ustaz, saya diberi Allah amanah anak kedua saya laki-laki, anak spesial, kebutuhan khusus. Sekarang kelas 3 SMA, usia 18 tahun, belum bisa lancar membaca, menulis. Selama ini saya sudah ajari sholat dan mengaji, tapi kepada Allah masih kesusahan menghafal. Pertanyaan saya, bagaimana cara agar anak saya menjadi anak akhirat? Didoakan terus, Rabbi'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati Rabbana taqabbal. Belum hafal? Ikuti. Rabbi'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Bersama. Rabbi'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Itu terus dibaca. Itu terus dibaca. Ada kisah yang saya baca
seorang ibu yang anaknya kalau disuruh sholat lalu dicari dulu. Kelas 2 SMP gadis. Dicari sampai di rumah suruh sholat, dia masuk kamar mandi cuci muka doang. Begitu masuk kamar diintip sama ibunya. Dia cuma gelar sajadah, habis itu keluar. Ibunya yang melihat tanya, sholat belum? Sudah. Langsung plak, pipinya ditampar. Nangis ibunya saking marah. Nangis juga anaknya. Itu anak zaman sekarang. Diawas misalnya. Cuma gelar satu jam doang. Tanya ada sholat dulu ya. Mungkin ada cara sholat baru yaitu gelar saja. Ketika ibu ini main ke rumah temannya, yang dia bukan lulusan pesantren, bukan belajar agama dalam. Tapi begitu dengar adzan hayya 'alas shalah, anak-anaknya lari pulang. Yang perempuan sholat, kemudian yang anak laki-laki bawa sarung ke masjid. Kaget dia, kok ini anaknya rajin ibadah. Dia tanya apa resepnya? Dia bilang doa. Doa apa? Doa yang saya baca ketika saya masih gadis. Doa apa? Doa yang saya baca terus ketika saya sudah menikah. Ya doanya apa? Itu doa yang saya baca ketika saya mulai hamil. Iya doanya apa? Itu doa juga yang saya baca setelah saya melahirkan. Terus. Itu doa Rabbi ij'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal. Itu lama doanya semenjak gadis. Anaknya bisa rajin seperti ini. Akhirnya si ibu ini katanya mencoba doa itu, terus mencoba doa. Sampai pada suatu hari anak gadis itu udah kelas 2 SMA. Neneknya datang nginep di rumahnya. Sebelum subuh dia bangunin adik-adiknya untuk sholat ke masjid. Heran luar biasa neneknya. Anak yang dulu bandel waktu SMP sekarang sudah rajin sholat. Coba 2 SMP sampai 2 SMA berapa tahun? 3 tahun. Doa itu begitu, enggak langsung. Sehari, 2 hari, 3 hari. Bagaimana pertanyaan jawab saya nanti saat hisab? Karena sampai saat ini saya belum berhasil memberi keteladanan. Dia bisa melakukan ibadah-ibadah wajib. Yang penting kita sudah mendoakan, kita sudah mengusahakan, hasilnya Allah Ta'ala yang menentukan. Tapi kita harus berusaha dengan maksimal. Berusaha dengan maksimal. Dikenalkan dengan anak-anak yang baik. Atau kita membayar orang untuk bisa membimbingnya. Dengan begitu, lepas tanggung jawab di hadapan Allah Ta'ala. Assalamualaikum Ustaz, ibu saya buka butik, semua pelanggannya muslim. Ibu selalu membanggakan mereka, katanya jahitan sepi kalau tidak ada orang-orang itu. Atau batik yang suka pesta, batak yang suka pesta, suka jahit kebaya yang mahal-mahal. Apa nasihat saya sebagai anak? Rizki dari Allah, bukan dari mereka. Mengenai menjahit pakaian untuk dijual, maka Allah wa'ala, tidak apa-apa jual pakaian. Jual pakaian boleh. Akan tetapi kalau sudah menjurus pada urusan peribadatan orang kafir, maka kita tidak boleh menolongnya. Ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Kalau menolong adalah kebaikan dan takwa,
dan jangan tolong menolong dalam perbuatan dosa dan bermusuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi bagaimana kita yang imannya sedikit dan ringan ini mempersiapkan diri menghadapi kaum Yahudi yang sengaja Allah panjangkan umurnya. Yang pertama, jangan sedih, jangan takut. Ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim wa la hum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun. Yang kedua, belajar agama. Mengajarkan agama, terus menuntut ilmu. Ini sarana melemahkan musuh-musuh mereka. Wafat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, diganti kepemimpinan oleh Umar bin Khattab. Umar bin Khattab begitu naik jadi pimpinan, dipecatnya Khalid bin Walid, padahal panglima tak terkalahkan. Diganti dengan Amr bin As. Dan Amr bin As tidak kalah hebat dengan Khalid bin Walid yang menaklukkan negeri-negeri sampai menaklukkan Palestina. Ketika mau diminta kuncinya Baitul Maqdis, kata uskup, kata pendeta-pendeta, yang akan menaklukkan Baitul Maqdis ini menurut kami orang Arab yang namanya 3 huruf. Sedangkan Amr bin As, Amr, Ain, Mim, Ra, Waw, 4 huruf. Gak mau mereka menyerahkan. Maka Amr bin As kirim surat ke Madinah, minta agar Umar datang. Begitu Umar datang, benar, Umar itu namanya 3 huruf, Ain, Mim, Ra, Umar. Nah, perundingan, maka diberikan kuncinya kepada Umar, takluk Baitul Maqdis. Maka yang bisa membebaskan Baitul Maqdis adalah orang yang seperti Umar. Orang-orang yang mencintai Umar. Kalau bergabung bersama mereka orang yang benci sama Umar, Allah tidak akan memberikan pertolongan. Siapa yang benci sama Umar? Syiah. Harus orang-orang yang mencintai Umar. Lalu ketika menaklukkan Irak Timur, Umar mengutus Sa'ad bin Abi Waqqas sebagai panglima menghadapi Persia. Persia menurunkan panglima tak terkalahkan juga namanya Rustum. Ketika mau perang, itu ditunda-tunda perang sampai 4 bulan. Karena Islam itu perang melawan orang kafir, bukan mau bunuh orang. Perangnya umat Islam melawan orang kafir untuk menyelamatkan mereka dari neraka menuju surga agar mereka dapat hidayah. Sehingga Allah tertawa melihat ada orang masuk surga dengan dirantai. Bagaimana masuk surga dirantai? Ini orang kafir yang perang kalah, ditawan, diikat rantai. Begitu ditawan dia masuk Islam, masuk surga. Itulah namanya masuk surga dengan dirantai. Lalu Umar memerintahkan kepada Sa'ad bin Abi Waqqas untuk mengutus orang-orang yang cerdas mendakwahi mereka. Udah mau perang didakwahi. Rustum pun meminta 1 orang dari kaum muslimin agar datang untuk ditanya-tanya sama Rustum. Maka saat mengutus Mughirah bin Syu'bah, sahabat Nabi, dikisahkan itu naik keledai bawa tombak sendirian kali tahu. Ketemu panglima. Rustum sudah menyiapkan tenda yang megah. Kalau zaman sekarang karpet merah digelar. Itu keledainya Mughirah bin Syu'bah naik ke atas karpet. Hai! Panglimanya tuh prajuritnya berkata, turun. Kita Mughirah bin Syu'bah, saya datang dengan panggilan panglima kami. Kalau kalian nggak berkehendak, saya pulang. Kata Rustum, biarkan dia lewat. Biarkan dia masuk. Masuk ke dalam kemah, cari bantal kayu empuk, ditusuk dengan tombak, keledainya diikat di situ.
Begitu, tidak memandang dunia itu hebat, megah itu hebat. Enggak. Para sahabat Nabi memandang dunia lebih jelek daripada bangkai kambing. Dunia lebih jelek daripada bangkai kambing. Nabi sering memberikan itu kepada para sahabat perumpamaan. Pernah kalian makan madu, minum susu, makan daging? Pernah ya Rasulullah. Jadi apa? Jadi seperti yang kau sudah tahu ya Rasulullah. Itu para sahabat memandang dunia. Lalu kedua, itu pengawal yang ada di sekitar Rustum. Pengawalnya itu lihat matanya sama Mughirah bin Syu'bah. Pelototin matanya, ditempelkan dadanya. Satu persatu ditempel. Lalu menghadap Rustum, kata Rustum, untuk apa kalian datang ke sini? Jauh-jauh dari Madinah ke Irak. Ngapain? Kata Rustum. Apa jawaban Mughirah bin Syu'bah? Kami datang untuk membebaskan manusia dari penyembahan kepada manusia agar menyembah kepada Tuhannya manusia. Kata Rasul, bagus sekali. Lalu apa lagi? Lalu disebutkan. Lalu apa lagi? Lalu disebutkan. Kata Rasul, kalau aku ikut agamamu, apakah kalian pulang? Tidak menyerang kami? Kata Mughirah bin Syu'bah, kalau kalian masuk ke dalam agama Islam, kalian aman, akan dilindungi dan kami tidak akan mengganggu. Maka pulang Mughirah bin Syu'bah. Rustum bermusyawarah dengan para pengawalnya. Kita masuk Islam, aman lagi. Tidak ada yang setuju dari mereka. Akhirnya di lain waktu kita sambung lagi. Dan saya cukupkan sampai di sini. Semoga Allah Ta'ala senantiasa memberikan keimanan dan ketakwaan kepada kita. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ansur al muslimina fi Filistin. Allahumma ansur al muslimina fi Filistin. Allahumma ansur al muslimina fi Filistin. Allahumma ahlik al-yahud wal-kuffar wal-musyrikin. Allahumma ahlik al-yahud wal-kuffar wal-musyrikin. Allahumma ahlik al-yahud wal-kuffar wal-musyrikin. Allahumma nunzil al-kitab wa mujri as-sahab wa hasil al-ahzab ihzimhum wa zalzilhum wa ansurna alaihim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.